Al-Fattah itu Asmaul Husna, bentuknya mubalaghah sim fa'il. Maknanya adalah alladzi yaftahur khazainar rahmah, yang membuka gedung-gedung perbendaharaan kasih sayang ya kepada asnafil bariyah, kepada semua kelompok-kelompok asnaf-asnaf bagian yang ada di daratan di dunia ini. Bariyah itu maksudnya baraya, ini dunia. Wa man qara'ahu, siapa yang membaca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, isra salatil fajri, setelah salat fajar. Berapa banyaknya? Ihda wa sab'ina marratan, banyaknya adalah 71 kali. Nah, berarti hati kira-kira di mana ya? Di sini ya. Jadi ya. Di dadanya katanya, dada. Wa yadhu ala sadri, tangannya itu berada di dadanya. Pakai tasbih udah langsung. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Fattah, ya Fattah. Ingat, ya Fattah di sini adalah nama Allah. Jangan ingat temannya Fattah. Apalagi nanti itu dalam keadaan sedang Fattah, ya Fattah hati, Fattah hati. Ini Fattah, ini Allah yang Maha membuka. Nah, apa hikmahnya di sini adalah tahara qalbahu, Allah akan mensucikan, membersihkan hatinya. Wa tanawwara sirruhu, dan Allah akan menyinari hati, bukan hanya bersih tapi bersinar, mengkilat gitu. Ibarat apa itu? Bersih, mengkilat lagi itu, bersinar. Wa yassara amrahu, Allah akan memudahkan perkaranya. Oh, untung ingat nih. Nah, alhamdulillah, syukurlah. Ini tidak keluar ini sebenarnya nih kalau, tapi udah rezekinya santri udah itu dapat itu. Nah, kalau udah jadi rezeki ya jangan dibuang. Udah coba aja, nggak usah berpikir ini berat pedang Ustaz kan. Ada waktunya duduk pakai, mungkin tidak sekarang, besok. Nah, mulai dari sejak kita mengetahui, supaya tidak ada penyesalan nanti di akhirat. Kata ulama itu, kalau ada sesuatu amalan yang memiliki kelebihan, kemudian kita lakukan, walaupun itu satu kali dalam seumur hidup kita, nanti di akhirat andai kata kita diperlihatkan kelebihan daripada amalan ini, kita tidak menyesal. Menyesal itu susah itu sebuah penyiksaan, itu namanya penyesalan itu. Makanya jangan nanti sampai menyesal itu. Caranya gimana supaya tidak nyesal? Diamalkan. Jangan sampai menyesal itu maksudnya. Enak tidak namanya menyesal? Tidak enak itu. Saya ingat itu di saat Raja Zulkarnain berada menuju untuk mencari yang namanya Ma'ul Hayat, namanya air kehidupan itu. Kalau ada orang bahasa wayangnya banyu urip namanya itu. Banyu itu kan air, urip itu hidup. Ya. Zulkarnain dia berada di kegelapan dari itu, udah tidak ada sinar matahari di sana, gelap gulita. Raja Zulkarnain itu punya pendamping malaikat namanya Rafa'il, nama malaikatnya. Nah, di tempat dia jalan itu ada kayak sejenis suara-suara batu kerikil pas nunggang kudanya itu. Dia nanya, wahai malaikat, ini apakah yang di bawah saya ini, katanya. Malaikat itu mengatakan, di bawah Anda yang Anda injak itu adalah sesuatu yang kalau kalian ambil itu menyesal, kalau tidak diambil juga menyesal. Kalau diambil menyesal, tidak diambil menyesal. Nah.
Hmm. Kayak buah si malakama ya. Diambil menyesal, terus tidak diambil menyesal. Akhirnya pada saat itu prajurit-prajurit itu berpikir, ngapain harus diambil? Toh juga kalau kita ambil menyesal. Yang lain mengatakan, anda pokoknya udah kita ambil aja gitu. Akhirnya diambil lah, ada yang ambil sedikit, ada yang tergantung keyakinannya tadi kan. Yang mengatakan ngapain harus kita ambil katanya. Kalau kita ngambil nanti menyesal juga, lebih baik tidak diambil katanya. Yang lain berpikir, enggak, yang penting udah ambil aja lah. Kalau anda kata nyesal, nyesalnya dikit kan, kira-kira gitu. Ada yang ngambil banyak, pokoknya udah sekalian aja lah gitu. Akhirnya ada yang tidak ngambil, berarti dibagi 3 ya. Ada yang tidak ngambil, ada yang ngambil sedikit, ada yang ngambil banyak. Nah, akhirnya setelah itu keluarlah dari kegelapan itu. Ternyata itu adalah emas. Setelah keluar ternyata itu adalah emas. Yang paling menyesal itu mana? Semuanya benar itu, menyesal semua itu. Yang paling menyesal yang nggak ngambil sama sekali itu. Ya Allah, tabarakallah. Kalau saya tahu itu emas katanya. Ya Allah, kenapa saya tidak mengambilnya? Nah, terus saya ngambil sedikit itu. Ya Allah, kok kenapa saya ngambil sedikit gitu kan? Yang ngambil banyak, wah Allah, astagfirullahaladzim, seharusnya lebih banyak lagi harus saya ambil, kan begitu. Nah itu sebabnya, kalau ada amalan-amalan yang positif, dampaknya itu, hikmahnya itu sebaiknya diamalkan. Walaupun itu hanya beberapa, syukur-syukur kita diberikan istiqomah. Ini 71 kali enggak, paling enggak nyampe 5 menit itu. Ya patah, ya patah, ya patah, ya patah. Nah, gitu. Mudah-mudahan dilapangkan. Yang luar biasa. Kalau saya ini tertariknya kata-kata tahara qalbahu. Allah itu membersihkan hatinya. Bukan hanya dibersihkan, tanawwara. Allah memberikan hatinya itu menjadi bersinar. Hati yang bersinar akan terlihat nanti di wajah yang berbinar-binar juga itu. Insya Allah. Wajahnya berseri-seri gitu. Walaupun baru ditolak oleh ceweknya, senang kelihatannya itu. Malah dia itu ceria gitu ya. Udah mau nikah ini, ternyata kalah cepat nikah dengan orang lain. Tapi tetap itu, dia itu tersenyum di saat hatinya tersayat-sayat. Antanawwaroh sirrohu, hatinya itu bersinar-sinar yang terpancar melalui mukanya. Wa yassara amrahu, perkaranya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi sirrun azim. Nah, di dalam kata-kata ya Fattah ini terdapat sirrun azim, rahasia yang sangat besar. Untuk apa? Li taisirir rizqi wa ghairihi, untuk mempermudah rizki dan yang lainnya. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Sambil ingat ya Allah itu yang maha pembuka segala-galanya. 71 kali tidak seberapa. Kita sebagai seorang da'i, seorang ustadz itu justru yang paling banyak itu. Maulana Syekh mengatakan, kalau kalian masih menjadi pelajar, 75% itu untuk belajarnya, kemudian 25 itu untuk wiridnya, zikirnya. Tapi kalau udah Anda keluar berjuang, dibalik itu. Dibalik itu. Belajarnya 25%, zikirnya 75%. Kenapa? Karena dari zikir itulah yang memberikan asar pengaruh hadir itu. Ilmu yang Anda tahu kapan Anda ada pernah pelajari itu balik lagi. Atau ada ilmu yang tidak pernah Anda dengar, itu justru diilhamkan oleh Allah SWT pada saat itu. Tiba-tiba muncul. Itu yang bikin walaupun Anda disuruh pidato ya berjam-jaman, tidak terlalu susah gitu. Tidak terlalu sulit. Dan ada asarnya itu, pengaruhnya itu, memiliki pengaruh. Nah, itu dari hasil wirid. Maulana Syekh itu kalau berbicara tentang wirid, ilmu macam apa yang mau dicari di Maulana Syekh itu. Ribuan ilmu yang Maulana Syekh itu. Kalau mau dikumpulkan,
dalam semua bidang, dalam semua hal itu Maulana Syekh itu punya khusus ada ribuan pokoknya ilmu Maulana Syekh itu. Dia mana ndak sukses, ndak berhasil dari itu. Ya. Penting itu ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Ya coba aja lah, mungkin sekali waktu lah, kalau ndak sampai ya. Supaya kalau ada hal-hal yang seperti ini ndak terlalu berat gitu, gampang.